Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhua, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita baru. Seorang pria bereinkarnasi menjadi seorang murid sekte, dan dikhianati karena lemah, kemudian bangkit kembali menjadi yang terkuat untuk balas dendam, dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita berawal dari seorang pria bernama Tian Yuan, yang suka menanam bunga. Karena kesukaannya, Tian Yuan dipindahkan ke dunia kultivasi untuk memelihara tanaman roh. Seharusnya cocok untuknya, tetapi setelah Tian Yuan tiba di dunia kultivasi, tanpa sengaja membangkitkan sistem tukang kebun, segalanya menjadi aneh. Bagaimana benih ini akhirnya tumbuh menjadi permaisuri setan bunga. Kemudian di saat dahulu, di mana dunia Xuan Yuan masih muda, para bis menguasai daratan, dan sumber daya sangat langka. Dan masa itu kemudian dikenal sebagai zaman kehancuran. Setelah ribuan milenia berlalu, energi spiritual membangkitkan klan iblis, manusia, dan para kultivator yang kemudian naik ke puncak kekuasaan. Maka dunia Xuan Yuan pun memasuki keemasannya, yaitu zaman kultivasi. Namun karena didorong oleh keserakahan, para kultivator menjarah ramuan spiritual dan tanah suci, kemudian menindas klan iblis. Demi mendapatkan sumber daya, mereka tidak ragu memulai peperangan dengan klan iblis. Namun mereka juga berkata, kalau mereka tidak bisa memilikinya, mereka pun akan menghancurkannya. Dan pada akhirnya di dunia sekarang, banyak sekte-sekte bermunculan di mana-mana, sumber daya mulai mengering, dan Ancient Beast kembali bergeliat. Di dunia berbahaya saat ini, mereka harus bergantung pada sekte untuk bertahan hidup, dan masa tandus kali ini, dikenal sebagai kehancuran kedua. Kemudian cerita berpindah di sebuah tempat, yaitu sekte Ziyun, kebun ramuan spiritual. Dan terlihat tanaman monster yang mengeluarkan cairan lendir dari mulutnya. Lalu beberapa detik kemudian tanaman tersebut memuntahkan seorang pria. Ternyata pria tersebut bernama Tian Yuan, pelayan luar sekte Ziyun. Sebagai pelayan, Tian Yuan juga mengurus semua tanaman spiritual. Kemudian Tian Yuan pun berkata, kalau ini hanya proses penyerbukan, tidak perlu marah seperti itu. Lalu Tian Yuan berkata kepada semua tanaman monster, baiklah dirinya akan kembali lagi nanti, saat suasana hati kalian sudah membaik. Di saat yang bersamaan, seorang wanita memanggil Tian Yuan, dan mengajak untuk makan. Karena perut yang kenyang, akan membuat kakak senior Tian Yuan lebih semangat bekerja. Dan diketahui wanita itu bernama He Miao, murid luar sekte Ziyun. Kemudian He Miao meminta kakak seniornya agar lebih cepat lagi, dan Tian Yuan pun berkata, iya, baik dirinya akan segera datang. Kemudian di saat He Miao sedang menyiapkan makanan, He Miao pun berkata kalau hari ini dirinya membawa masakan kesukaan kakak senior, semur ayam durian. Tian Yuan yang mendengar itu pun mengerti, dan menilai kalau itu sangat bagus. Namun dengan tiba-tiba He Miao mendekati Tian Yuan, lalu membersihkan keringat yang menetes di wajahnya, dan berkata kalau sebelum kakak senior makan, dirinya akan membersihkan wajah kakak senior dulu. Mendengar itu, Tian Yuan merasa malu, dan Tian Yuan pun membenarkan hal itu, namun Tian Yuan berpikir, kenapa harus sedekat ini, dan terlihat wajah Tian Yuan yang menjadi merah. Lalu setelah itu He Miao berkata, kalau semuanya sudah siap, ayo kita makan. Melihat itu Tian Yuan pun berterima kasih, dan berkata untuk He Miao tidak perlu repot-repot seperti ini. Setelah itu terlihat lamunan dari bayangan Tian Yuan, yang baru saja terisekai ke dunia kultivasi. Di mana diperkenalkan bahwa dirinya Tian Yuan, dan seperti yang kalian lihat, dirinya hanyalah tukang kebun tidak bernama di dalam sekte. Di kehidupan sebelumnya, dirinya lahir dengan kaki yang lumpuh, dan menghabiskan harinya bersama bunga dan tanaman. Karena tubuhnya yang lumpuh, dirinya tidak bisa berpergian jauh. Namun dirinya selalu bermimpi untuk menjelajahi dunia kultivasi. Dan kemudian kehidupannya berubah di saat dirinya mendengarkan siaran radio, dan di dalam siaran itu, menyebut ramalan hari ini untuk Sagittarius, keberuntungan besar sedang menghampirinya. Tian Yuan yang mendengar itu pun senang, lalu memejamkan matanya, menyebut bahwa siaran radio ini cukup menarik juga. Tetapi di saat dirinya membuka mata lagi, dirinya sudah berada di sebuah dunia yang dimana terlihat persis seperti dunia yang selalu dirinya impikan. Tian Yuan yang menyadari hal itu cukup senang,
dan menilai jika ini memang tempat yang seperti dirinya impikan, yang berarti dirinya sekarang bisa berkultivasi. Di saat yang bersamaan ada dua wanita yang memperhatikan dirinya. Dan wanita yang berambut pirang pun berkata, apa yang sedang dibicarakan Tian Yuan di sana? Kemudian wanita yang berambut biru pun menilai, kalau Tian Yuan terlalu banyak bermimpi soal kultivasi, sehingga sampai ngelantur seperti itu. Namun Tian Yuan tidak memperdulikan hal itu. Lalu berpikir kalau dirinya harus menjadi kultivator pedang terbang, atau mungkin kultivator artefak talisman abu-abu. Tetapi saat dirinya membayangkan dirinya sendiri, saat memamerkan semua pengetahuannya, Tian Yuan sadar kalau ini benar-benar sampah tanpa akar spiritual. Setelah itu berpindah di sebuah ruangan, di mana Tian Yuan sedang memeriksa akar spiritualnya. Kemudian seorang pria tua pun berkata, kalau Tian Yuan tidak punya akar spiritual, kamu pikir bisa kultivasi? Tian Yuan yang mendengar hal itu terkejut, dan hanya bisa berkata apa? Dan semua itu adalah ingatan yang selalu menghantui Tian Yuan. Kemudian kembali kepada Tian Yuan yang sedang makan berdua dengan He Miao. Sambil berpikir, mungkin langit merasa kasihan padanya. Dirinya memang tidak punya akar spiritual, tapi dirinya punya tubuh khusus Herb Sein Body. Dengan fisik istimewa ini, dirinya sangat selaras dengan tanaman, dan kepala sekte pun sampai melonggarkan aturan agar dirinya bisa mengurus kebun ramuan spiritual. Karena melihat bayangan tanaman spiritualnya, Tian Yuan pun berkata, kalau Ajiao sudah tumbuh besar. Tian Yuan juga berpikir, kalau tubuh ini juga membawa efek yang cukup merepotkan. Namun He Miao tiba-tiba mendekat, dan mengganggu lamunan Tian Yuan. Lalu berkata kalau kakak seniornya memang luar biasa. Kamu sangat rajin bekerja, tapi tetap saja wangi. Tian Yuan yang mendengar itu berpikir, bahwa itulah masalahnya, tubuh ini membuatnya mengeluarkan aroma ramuan spiritual. Tian Yuan pun berkata, bahwa bukan berarti kamu harus sedekat ini juga. Lalu He Miao hanya tersenyum, dan berkata kalau dirinya tidak bisa menghindarinya. Setelah itu Tian Yuan pun berpikir, kalau ini He Miao, adik seperguruannya, dan kami masuk sekte di tahun yang sama, dan kami juga berasal dari kampung yang sama, jadi kami pun menjadi dekat secara alami. Namun He Miao menyebut kalau dirinya tidak bisa menghindari kakak senior. Karena berdekatan dengan kakak senior membuat dirinya ikut harum juga. Mendengar itu Tian Yuan pun tidak bisa berkata-kata lagi, hanya bisa setuju, dan berkata kalau itu hanya sebentar saja. He Miao yang mendengarnya pun menyebut kalau kakak senior memang terbaik. Tian Yuan pun berpikir kalau sejujurnya, hidupnya yang sekarang tidak begitu buruk juga. Namun di saat mereka berdua berbincang, ada seorang wanita yang memperhatikan mereka dari jauh. Wanita itu adalah murid inti sekte Ziyu, Wen Yu. Kemudian memanggilnya, lalu berkata, kalau kepala sekte mempercayakan kebun ramuan ini padanya, dan sekarang kamu malah bermalas-malasan. Apa kamu sedang mencari hukuman? Tian Yuan yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum, dan berkata kalau dirinya sedang bekerja, kakak senior. Tolong jangan marah, sambil membangunkan He Miao yang tertidur di pangkuannya, lalu memintanya untuk minggir dulu. He Miao yang terbangun bertanya, apakah sudah waktunya untuk makan malam? Di sisi lain, senior Wen Yu yang memperhatikan mereka berdua seketika mengeluarkan aura api yang membara. Tian Yuan yang melihat hal itu berpikir, sial kenapa harus ketemu dia sekarang. Kabarnya, dia yang paling galak, dan menakutkan di seluruh sekte. He Miao yang menyadarinya pun seketika berteriak, dan menyebut kalau kakak senior Tian Yuan cuma manusia biasa. Kakak senior Wen Yu, apakah kamu mau membuatnya mati kepanasan? Tian Yuan yang mendengar itu menilai, kalau inisial, sekarang kakak senior Wen Yu benar-benar marah. Namun Wen Yu berkata kalau mengurus seluruh kebun ramuan itu memang tugas Tian Yuan, dan bukannya kamu seharusnya mengerjakan tugas sekte daripada mondar-mandir di sini. He Miao pun berkata kalau kakak senior Wen Yu jangan selalu menyudutkan kakak senior Tian Yuan setiap hari, hanya karena kami ini murid lemah. Wen Yu yang mendengarnya berkata untuk katakan saja sesukamu, dirinya hanya menjalankan tugasnya sebagai kakak senior. He Miao yang mendengar hal itu, seketika mengeluarkan auranya, dan berkata kalau dirinya tidak akan membiarkan kakak senior Wen Yu menindas kakak senior Tian Yuan. Tian Yuan yang melihat itu segera memperingati He Miao untuk jangan gegabah. Namun di saat bersamaan, senior Wen Yu dengan cepat sudah berada di belakang He Miao,
lalu menyerangnya hingga terjatuh. Wen Yu pun menyebut kalau itu sangat bodoh, dan terlalu percaya diri. Tian Yuan yang melihat itu pun khawatir, lalu memanggilnya, "Adik junior, kamu tidak apa-apa." Terlihat He Miao yang terluka, dan mulutnya mengeluarkan darah, lalu berkata kalau dirinya baik-baik saja. Setelah itu Tian Yuan dengan marah berkata kepada Wen Yu, "Bagaimana mungkin kamu tega terhadap adik juniormu sendiri?" Namun Wen Yu hanya menanggapinya dengan santai, dan berkata kalau dirinya hanya menjalankan perannya sebagai kakak senior. Dan dirinya harap kalian semua lebih serius dalam menjalankan tugas. Karena dirinya tidak mau melihat siapapun mencuri waktu kerja lagi, apa kamu mengerti Tian Yuan? Tian Yuan yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam menatap senior Wen Yu dengan kesal. Kemudian senior Wen Yu pun pergi, sambil berkata untuk menjaga sikap kalian berdua. Setelah kakak seniornya pergi, Tian Yuan pun berkata kepada He Miao, kalau semuanya sudah beres, untung lukanya tidak parah. Namun tiba-tiba He Miao menilai, apa hebatnya senior Wen Yu, sampai bisa menjadi murid terbaik. Tian Yuan yang mendengar hal itu hanya berkata, untuk jangan bilang seperti itu, kakak senior Wen Yu memang keras, tapi dia selalu yang pertama maju saat ada bahaya. Namun He Miao dengan kesal berkata, kalau senior Wen Yu memperlakukan dirimu seperti ini dan kamu masih membelanya. Kemudian He Miao dengan kesal berkata, andai saja dirinya punya ramuan wisteria untuk memperkuat kultivasinya dan dirinya tidak akan membiarkan senior Wen Yu terus-menerus menekan kita. Tian Yuan yang mendengar hal itu seketika berkata, ramuan wisteria, dirinya bisa membantu soal itu. He Miao yang mendengarnya langsung terkejut, dan berkata, kakak senior, kamu tidak berpikir untuk mencurikan. Tian Yuan pun meminta He Miao untuk pelangkan suaranya, dan berkata untuk jangan bilang seperti itu, pokoknya serahkan semuanya pada dirinya. He Miao pun mengerti, dan seketika memeluk Tian Yuan, dan berkata kalau kakak senior memang yang terbaik. Namun Tian Yuan pun kaget karena He Miao tiba-tiba memeluknya, lalu berkata untuk He Miao jangan mengelap ingusnya ke bajunya. Di sisi lain, dari kejauhan ternyata senior Wen Yu yang masih memperhatikan mereka berdua dari atas, dan terlihat senior Wen Yu memegang sebuah artefak di tangannya. Lalu beberapa saat kemudian, Tian Yuan kembali ke sekte, dan memperhatikan area sekitarnya. Kemudian berpikir kalau ini sudah sore, semua pasti sedang bermeditasi di tempatnya masing-masing. Tian Yuan juga menyadari, kalau ini berarti, kebun ramuan sedang kosong sore ini. Tetapi sebelum itu, ayo sirami dulu tanaman ini. Kemudian terlihat Tian Yuan yang akan menempelkan beberapa jimat pengendali barang untuk menyiram tanaman. Dan jimat itu pun berhasil ditempelkan. Dan Tian Yuan pun mulai menyiram tanaman itu, lalu berkata kalau tanaman liar ini tumbuh makin liar akhir-akhir ini, namun seketika Tian Yuan menoleh, dan melihat ladang ramuan wisteria. Kemudian Tian Yuan berkata dengan sengaja, bahwa ramuan wisteria itu tumbuh sangat lebat, namun jika terlalu padat, tanaman ini tidak bisa tumbuh dengan baik. Namun di saat yang bersamaan, Ketua Sekte Ziyun, Ziyun Zhenren, tiba-tiba berkata dari belakang, benarkah? Dirinya belum pernah dengar hal seperti itu sebagai mastermu. Tian Yuan yang menyadari itu seketika berkeringat dingin, lalu berkata, Ketua Sekte, dirinya hanya sedang mencabut gulma untukmu, Anda percaya padanya kan? Namun tanpa basa-basi, Ketua Sekte menyerang Tian Yuan, dan mengangkatnya ke udara, Tian Yuan pun hanya bisa mengerang kesakitan. Ketua Sekte pun berkata kalau dirimu sudah tertangkap basah, dan tetap saja dirimu mencari alasan. Kemudian Ketua Sekte memerintahkan kepada semua pengawalnya untuk memukuli Tian Yuan sampai babak belur, para pengawal pun mengerti, dan langsung memukuli Tian Yuan dengan sadis. Di saat para pengawal memukulinya, Tian Yuan mengingat adik juniornya. Setelah itu He Miao yang melihat itu langsung menyuruhnya berhenti, lalu menghampiri ketua sekte, dan berkata, Master, tolong berhenti, kalau ini terus berlanjut, semua tulangnya pasti akan hancur. Tian Yuan yang mendengarnya menyebut, bahwa adik juniornya memohon untuknya, dan ini seperti yang sudah dirinya duga. Di sisi lain He Miao terus-menerus memohon, dan meminta kepada masternya untuk mengampuni Tian Yuan demi dirinya, setidaknya biarkan Tian Yuan mati dalam keadaan utuh. Tian Yuan yang mendengar hal tersebut seketika terkejut, dan berkata, He Miao apa maksudmu? He Miao pun menjawab bahwa tepat seperti yang kamu dengar.
Kemudian He Miao mendekat menghampiri Tian Yuan, dan berbisik kakak senior Tian Yuan, ini semua salah dirimu karena sangat lambat, dirinya sudah berikan banyak petunjuk, dan baru sekarang dirimu mencuri ramuan wisteria untuk dirinya. Lalu He Miao pun pergi menjauh, sambil berkata untuk jangan khawatir, setelah dirimu pergi, dirinya yang akan mengurus kebun ramuan, dan tidak perlu lagi diam-diam begini. Di saat itu Tian Yuan merasa dikhianati, dan masih tidak menyangka dengan apa yang sudah dilakukan He Miao padanya. Dan Tian Yuan pun masih bertanya-tanya, kenapa He Miao melakukan ini. Kemudian ketua sekte yang memperhatikan itu berkata kepada para pengawalnya untuk menguburkan Tian Yuan di sana. Tubuh Saint Herbal masih berguna walaupun sudah dikubur. He Miao yang berada di sebelah ketua sekte berkata, kalau itu seperti biasa Master. Namun sebelum itu terjadi, seketika senior Wenyu datang, dan menghampiri ketua sekte, lalu menyebut kalau Tian Yuan memang salah, karena mencuri ramuan, tapi semua itu He Miao yang menyuruhnya. Ketua sekte yang mendengar hal tersebut kemudian berkata, benarkah? Senior Wenyu pun membenarkannya, dan berkata kalau dirinya sudah merekamnya. He Miao yang mendengar itu, seketika membela diri, dan berkata, tidak Master, kakak senior Wenyu berbohong, dia cemburu karena dirinya dan Tian Yuan dekat. Ketua sekte yang mendengar pengakuan He Miao berkata, jadi begitu ya. He Miao pun berkata, tentu saja, Master selalu memperlakukan dirinya dengan baik, mana mungkin dirinya mencuri darimu. Lalu ketua sekte pun menggodanya, dan menyebut kalau satu-satunya yang pernah dirinya curi hanyalah hatinya, harta manisku. Senior Wenyu yang mendengar hal ini kemudian berkata, Master kalau sekte ini tidak bisa membedakan yang benar dan salah, maka dirinya tidak akan tinggal diam lagi. Seketika senior Wenyu menyerang pengawal tersebut dengan pedangnya. Namun ternyata tidak hanya menyerang para pengawal, tetapi sekaligus menolong Tian Yuan, dan langsung segera membawanya melarikan diri dari tempat itu. He Miao yang melihatnya berkata, Master mereka kabur. Ketua sekte pun berkata untuk jangan terburu-buru. Di sisi lain saat senior Wenyu membawa Tian Yuan melarikan diri, tiba-tiba Tian Yuan bertanya, senior menyelamatkan dirinya. Senior Wenyu yang mendengarnya berkata, untuk urus saja dirimu, dasar bodoh tidak tahu diri. Namun dari kejauhan ketua sekte dengan auranya yang begitu membara berkata, kalau sekte Ziyun bukan tempat yang bisa dirimu datangi, dan tinggalkan sesuka hati. Di saat yang bersamaan ketua sekte menyerang mereka berdua, dan memintanya untuk kembali ke sini. Kemudian mereka pun terkena serangan dari ketua sekte, dan terlihat serangan dari ketua sekte sangat kuat, sehingga tanah yang terkena serangan itu retak dan hancur seketika. He Miao yang melihatnya, menyebut kalau Master sangat kejam. Bukankah dirimu sudah janji akan biarkan tubuh senior Tian Yuan utuh? Ketua sekte pun hanya tertawa, dan meminta maaf, tapi jangan khawatir, Miao manis, bahkan tubuh Saint Herbal yang remuk juga masih berguna. Kemudian terlihat Tian Yuan yang masih hidup, tetapi tubuhnya sudah dipenuhi luka. Lalu berpikir kalau dirinya belum mati, senior Wenyu melindungi dirinya. Tapi dirinya hanya manusia biasa dengan luka ini, dirinya tidak akan bisa bertahan. Andai dirinya bisa memulai dari awal, senior Wenyu pasti akan menyelamatkan dirinya lagi. Dan apakah dirinya akan mati lagi? Tian Yuan pun berpikir, kalau sialan He Miao. Sejak awal dia menipu dirinya, dan monster tua kejam itu pun benar-benar ingin dirinya mati, kenapa dirinya dan Wen Yu harus mati, sementara mereka hidup bebas. Kemudian Tian Yuan pun berkata, kalau saja dirinya bisa memulainya dari awal, dirinya akan membunuh mereka berdua dengan tangannya sendiri. Seketika itu, sebuah notifikasi sistem muncul, memberi selamat kepada host karena telah memasuki kondisi sekarat, mengaktifkan Heaven Chosen Gardener System. Tian Yuan yang menyadari kalau sistemnya aktif berkata, sistem akhirnya kamu datang juga. Kemudian notifikasi menyebut kalau host telah berhasil membangkitkan sistem, membagikan hadiah kebangkitan. Setelah itu Tian Yuan pun berpikir, tetap saja kau datang tepat waktu. Dan notifikasi kembali memberitahu Tian Yuan, bahwa hadiah pertama, benih 10.000 YR Flower Spirit. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.